kami masih melanjutkan 12 Impres Garis Tambunan bersama Bung Godens. Tadi dari penelpon banyak sekali yang mempertanyakan kenapa Presiden, kita ingat dulu mengatakan akan berdiri garis paling depan, akan turun langsung untuk menumpas pemberantasan korupsi seperti itu. Tapi untuk momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat luas, ternyata pengawasan dan tanggung jawab diberikan kepada Wakil Presiden Budiono, yang mana mungkin sedikit blunder terkait, ada kaitannya antara Budiono dengan kasus Senturi. Iya, Vi. Dari 4 penelpon tadi itu hanya satu yang mau dikatakan bahwa Impres ini tidak menunjukkan kegawatan yang sedang dirasakan oleh Republik ini. Kita tahu bahwa pemberantasan korupsi ini dalam keadaan gawat darurat, ya, dalam situasi darurat, gawat, genting, yang mestinya bunyi Impresnya pun menunjukkan kegentingan itu. Apa misalnya yang menunjukkan kegentingan? Mestinya bukan mendorong KPK, tetapi menginstruksikan kepolisian menyerahkan seluruh kasus Gayus ini kepada KPK. Itu baru terlihat bahwa memang genting, sehingga yang menangani kasus ini adalah lembaga yang benar-benar kredibel. Kita ketahui bahwa kepolisian, kejaksaan adalah lembaga penegak hukum yang kredibilitasnya pada saat ini berada di bawah titik nadir. Itu menurut hasil survei. Yang dipercaya masyarakat ini adalah KPK. Apapun yang dilakukan oleh kepolisian, apakah dia sudah meminta 151 dokumen terkait dengan wajib pajak yang berhubungan dengan Gayus atau apapun yang dilakukan, masyarakat udah apatis. Malah masyarakat curiga, kok sekarang bergerak pada saat KPK mau mengambil alih. Nah, mestinya di dalam tadinya kita berharap Impres ini Presiden mengeluarkan instruksi kepada kepolisian untuk menyerahkan kasus Gayus ini kepada KPK sehingga pemerintahan ini benar-benar kredibel. Karena inilah pangkal persoalan yang dihadapi oleh pemerintahan sekarang ini adalah pecah kongsi antara fakta dan janji. Nah, kalau misalnya Impres ini hanya memperpanjang daftar janji, kemudian pencapaian realisasinya di bawah kaki bukit, ya ini persoalan baru jadinya. Kita tentu memberi waktu. Presiden mengatakan dalam 1 minggu harus sudah ada realisasinya, dalam 2 minggu ke depan harus dilaporkan. Nah, yang mengawasi tadi digugat, mengapa Wapres yang mengawasi? Kok bukan Presiden sendiri? Bukankah Presiden sendiri yang mengatakan pada saat peringatan Hari Anti Korupsi, Presiden mengatakan, saya berdiri paling depan, saya memimpin sendiri. Nah, kita tentu berharap Presiden memimpin sendiri pada saat Wapres tidak efektif memimpin atau mengawasi pelaksanaan Impres ini. Dengan memilih atau memberikan pertanggungjawaban pengawasan kepada Budiono, ada terkesan Presiden seakan buang badan nggak, Bung Godens? Oh, kesan itu sih sudah pasti ada gitu ya. Kesan yang muncul sekarang ini sepertinya kita ini berjalan di tempat. Bukannya ada greget untuk pemberantasan korupsi yang dicapai, tetapi yang diperlihatkan adalah rapat demi rapat untuk memberantas korupsi. Korupsi itu tidak bisa diselesaikan dengan rapat. Harus ada aksi. Aksinya harus dikawal. Kepolisian mesti ditanya sampai sejauh mana perkembangan kasus Gayus. Kok janjinya 10 hari untuk menuntaskan kasus Gayus ke Bali misalnya, sampai sekarang kok belum selesai-selesai, ada apa misalnya. Itulah yang ditanyakan. Jadi itu persoalan tata kelola manajemen biasa mestinya. Di dalam manajemen itu kan ada pengawasan. Nah, yang ada sekarang itu sepertinya aparat penegak hukum ini terkesan dibiarkan berjalan sendiri mengatasi kasus Gayus ini tanpa ada yang memimpin. Jadi yang tidak tampak sekarang itu adalah kepemimpinan. Ya, itu yang dicari kan, bahwa memang mungkin dari Impres, 12 Impres yang diberikan Pak SBY terhadap kasus Gayus, seakan takut-takut gitu ya, tidak ada gregetnya, dan dipilih Pak Budiono yang juga mungkin secara karakter kurang ada greget. Tadi dengan gamblang dikatakan bahwa tidak mencerminkan kegawatan di dalam memberantas korupsi. Mestinya Impres ini jauh lebih tegas lagi menginstruksikan kepolisian untuk menyerahkan kasus Gayus ini kepada KPK daripada main di tikungan gitu. Bisa kita lihat total dari Impres yang diberikan Pak SBY kepada kasus Gayus ada 12 Impres, sementara kasus Senturi hanya 6 Impres saja. Apakah ada penekanan khusus di kasus Gayus dibandingkan dengan kasus Senturi yang kita juga masih menunggu apa hasilnya dari pansus kemarin? Kasus Senturi sesungguhnya sudah ditelan bumi sih ya. Tidak jelas lagi aparat penegak hukumnya kemana gitu, kasusnya kemana. Jadi rakyat tidak pernah disuguhkan
informasi sudah sejauh mana perkembangan penanganan kasus Senturi. Yang digembar-gemborkan sekarang ini adalah tidak ada persoalan hukum di dalam kasus Senturi. Padahal vonis politiknya adalah ada persoalan serius di sana dan melibatkan orang-orang penting. Nah, ketika vonis politik ini ditenggelamkan dengan kasus Gayus ini, jadinya orang sudah tidak ingat lagi, oh masih ada tuh kasus Senturi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah kasus Gayus ini menjadi penekanan? Mestinya sih menjadi penekanan, karena ini persoalan mafia yang sangat besar. Yang ditunggu-tunggu orang itu sederhana sekali kok, tapi yang ditunggu orang itu siapa sih 149 perusahaan yang ditangani Gayus? Di pengadilan Gayus menyebut-nyebut beberapa nama perusahaan dengan jumlah uangnya, tetapi kepolisian sepertinya bungkam, kaku untuk mengungkap itu. Ada apa misalnya? Tiba-tiba ketika KPK ingin menangani kasus ini, bahkan sampai saat ini, hari ini, Kementerian Keuangan belum menyerahkan data kepada KPK sesuai yang dimintakan. Tetapi malah itu lebih dulu polisi masuk ke sana. Dibandingkan dengan KPK. Dengan KPK. Kasus Gayus ini kan berawal dari ini, pembongkaran ternyata ada mafia di perpajakan, di pajak sendiri. Sejauh mana impres yang diberikan oleh Presiden bisa bukan hanya kena atau menangkap Gayus yang lain juga harus diberantas seperti itu. Mafia-mafia yang lebih besar, Gayus kan hanya ikan teri, sementara paus dan hiunya masih ada di luar sana. Apakah impres ini bisa kita tautkan harapan kepada impres ini untuk menggigit semua para mafia tersebut? Afi, kasus Gayus ini mau mengatakan bahwa memang benar ada mafia pengadilan, ada mafia pajak. Hal yang selama ini, jauh sebelum ini, hanya dirasakan, tapi tidak bisa dibuktikan. Kita harus berterima kasih kepada seorang Susno Duaji yang membongkar kasus ini pertama kali. Dan kita juga mesti berterima kasih kepada Gayus. Akan tetapi, terima kasih yang mesti kita tunjukkan adalah membongkar tuntas sampai ke akar-akarnya. Nah, pertanyaannya, mengapa susah sekali membongkar kasus ini? Ya karena aparat penegak hukum dalam kasus Gayus sudah dibeli oleh Gayus. Nah, Gayus sendiri sudah bernyanyi di pengadilan. Ini loh orang-orangnya. Kenapa yang bintang-bintang itu tidak juga tak kunjung diperiksa? Diperiksa saja belum gitu. Hanya dinonaktifkan, tapi tidak disentuh oleh hukum. Nah, pertanyaan kita, bukankah menurut konstitusi setiap warga negara itu bersamaan kedudukannya di depan hukum? Nah, dalam kasus Gayus, ketika ada bintang yang tidak diperiksa, sementara yang kompol itu diperiksa, di sanalah persoalan konstitusional itu. Tidak ada kesamaan warga negara di depan hukum. Ini persoalan sangat serius. Sangat serius, betul. Kita akan mendengar kembali pendapat dari pemirsa. Bung Goden, sudah ada Pak Nesosan di Toli-Toli. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro. Iya, silakan. Silakan Pak. Yang pertama-tama, tentunya masyarakat Indonesia secara umum menghendaki Gayus dihukum berat. Tetapi bagi saya, bukan cuma sampai di situ. Jangan cuma sampai di situ. Sebab harus dibongkar siapa dan apa dibalik wisata Gayus ke Bali, Singapura, dan luar negeri lainnya. Siapa yang dia temui. Kalau perlu saja kuasa hukum harus diperiksa. Masa kan nggak tahu kliennya ke luar negeri. Yang kedua, kita berharap Ibu Albertina Ho akan memenuhi harapan masyarakat, membuat sejarah, mengembalikan kedaulatan hukum di tengah-tengah hukum yang telah kehilangan jati diri. Ya, ini kita tahu bahwa fakta berbangsa kita, politik telah menjadi panglima dan hukum diabaikan. Padahal Indonesia berdasarkan Rekstad, bukan Makstat. Kemudian 12 Impres Gayus itu terlambat, itu reaktif. Ya, itu agak terlambat. Setelah ada aksi. Seharusnya aksi dulu, baru ada reaksi. Aksi itu dari Presiden. Ya, dari Presiden. Tapi ini kok Presiden lambat. Dia hanya melakukan reaksi politik dari tokoh-tokoh yang tidak ada dalam lingkaran politik, tokoh-tokoh agama. Apa ambisi kasihan mereka? Ya, mereka tidak butuh jabatan politik, tapi mereka peduli dengan bangsa ini. Dan yang terakhir ya sama dengan penelpon yang lain. Saya prihatin. Kok Presiden harus cuci tangan, memberikan mandat kepada wakil? Ini tindakan cuci tangan, mendelegasikan kontrol pada Wapres. Fenomena cuci tangan ini jangan sekali-sekali ada lagi. Makasih Metro. Baik.
Terima kasih banyak Pak Neso Sandi Sitoli-Toli. Berikutnya kita ke Jambi, sudah ada Pak Sunarto. Selamat pagi Pak Sunarto. Ya, selamat pagi Pak Sunarto. Pagi Metro. Selamat pagi. Ya, sudah bergabung bersama kami. Silakan Pak Sunarto. Apa yang disampaikan penelpon terdahulu, Saya hanya ingin sampaikan, gayus lagi. Masa pemerintah dalam hal ini presiden tidak sanggup menangani manusia satu ini gayus. Itu menunjukkan bahwa pemerintah dalam ini presiden kurang tegas, tidak tegas untuk menangani satu manusia yang namanya gayus. Apakah karena pemerintah takut mata rantai dari gayus? Kita selama ini digiring oleh polisi sibuk ngurus paspor masalah gayus. Yang seharusnya diurus itu bukan paspornya, tapi kenapa gayus bisa keluar? Biar kata ya gayus punya 100 atau 1000 paspor, tapi kalau dia masih dalam kerangkeng kan paspor itu tidak ada gunanya, Thomas. Saya kecewa dengan polisi di Jakarta sana, petinggi-petinggi, untuk mengalihkan kekurangan dia, ketidakmampuan dia belokkan untuk ngurus kasus si gayus. Padahal yang perlu ditangani adalah ujungnya, kenapa gayus bisa keluar. Ya. Harusnya tidak mungkin gayus bisa keluar negeri kalau tidak bisa keluar dari kerangkeng. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sunarto di Jambi. Terakhir ada Pak Syahril di Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak Syahril. Selamat pagi Metro TV, selamat pagi Pak Biti dan Pak Nadi. Saya sebelum mengomentari Impres, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih dulu kepada tokoh-tokoh lintas agama, karena inilah satu-satunya lagi yang kita harapkan. Karena DPR jauh dari panggang dari api gitu. Karena lintas agama sudah turun, berarti negeri kita ini sudah kacau balau gitu Pak. Dan saya juga mengomentari ada yang menuduh Din Samsudin sebagai provokator. Wah, orang yang menuduh provokator itulah orang yang provokator, merusak gitu. Dan saya berterima kasih dengan intelektualitas Pak Din gitu ya. Nah, kemudian langkah-langkah yang diambil setelah dicubit pada tokoh agama presiden yang melakukan impres, saya kira ini terlalu gawat gitu. Karena impres itu adalah negara dalam keadaan kacau. Ini sepertinya perintah harian. Kalau hari TNI itu ada perintah harian tamat gitu. Nah, oleh sebab itu, yang paling mendasar itu tuntaskan Senturi dan Gayus. Kalau Senturi tuntas, maka nama baik SBY akan bersinar lagi. Karena paling mendasar Senturi. Tapi yang saya sesalkan kenapa Budiono sebagai pengawas, sedangkan SBY lagi-lagi cuci tangan terus. Kita berharap terjun langsung SBY menanggulangi hal ini gitu. Dan saya juga prihatin juga Bung PP, karena 33 provinsi ya, 17 gubernurnya jadi tersangka korupsi, Bu. Ya. Nah, ini dasar pembangunan itu di daerah. Jadi kalau bisa SBY memerintahkan seluruh aparat-aparatnya untuk menanggulangi gubernur-gubernur yang terlibat korupsi, termasuk gubernur Kalimantan Selatan, Bu Bibi. Jadi tersangka ini. Jadi lama sekali berlarut-larut. Jadi tuntaskan. Jadi pembangunan di Kalimantan Selatan itu jalan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Syahri di Kalimantan Selatan. Wah, ini sampai membahas Din Samsudin, kemudian ada 17 kepala daerah yang bermasalah. Merembetnya banyak sekali. Dan kita akan segera kembali pemirsa, saat lagi tetaplah di Beda Editorial Media Indonesia.